Hai anak pertama, bagaimana kabarmu? Anak Terkadang anak pertama perempuan yang selalu berjuang untuk mencapai sebuah kesuksesannya. Ia tak akan pernah menyerah. Walau banyak rintangan menghadang, ia terus berlatih dan belajar demi meraih harapan dan cita-citanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya, dan menyenangkan keluarganya. Tak mudah menjadi anak pertama, dituntut untuk selalu berprestasi, meski sering merasa luka. Ia tidak pernah merasa peduli. Ia yakin ia pasti akan berhasil. Cobalah menjadi sumber kebahagiaan kedua orang tuanya yang tak pernah lelah mendorong untuk terus berjuang. Anak pertama yang berjuang demi mencapai masa depan yang panjang. Ia tak akan pernah mengeluh sedikit pun dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jika kamu melihat anak perempuan yang kuat dan tegar melawan kekerasan hidup, percayalah, dia adalah anak perempuan yang dari kecil sudah dididik keras oleh ayahnya. Mungkin kita pernah dengar istilah menjadi anak pertama perempuan, bahunya harus sekuat baja dan hati harus setegar karang. Itu yang sering diupayakan oleh orang-orang kebanyakan. Tapi benarkah demikian adanya? Entahlah, bisa jadi sama atau kadang justru berbeda. Bagi mereka yang memang sudah terlahir dengan sendok perak di mulutnya sedari kecil, mungkin istilah ini tidak berlaku, tapi berdasarkan istilah yang pernah saya dengar di kalangan teman-teman sekolah ataupun dunia kerja, anak perempuan pertama itu mayoritas memang ditempahkan dengan kekerasan hidup yang mereka alami. Apalagi mereka yang berperan jadi tulang punggung keluarga. Menjadi anak perempuan pertama dari sebuah keluarga memang kadang terasa sangat berat. Di samping sebagai tulang punggung keluarga, anak pertama perempuan juga sangat erat kaitannya dengan sosok yang tegar dan mandiri. Anak pertama perempuan kadang harus dipaksa dewasa bahkan sebelum waktunya. Apalagi mereka yang berasal dari keluarga broken home, berproses dengan cara yang kadang tidak dialami oleh orang-orang kebanyakan. Tak ada yang tahu bagaimana proses perjuangan yang terlihat tangguh dan tegar itu. Ia biasanya menangis sejadi-jadinya sendirian. Ia terlatih berusaha melawan keterbatasan dan ia selalu kokoh menerjang nasib keberuntungan. Tapi yang pasti, apapun bentuk beban yang mereka tanggung dan pikul, semoga semua upaya jerih payah yang mereka lakukan untuk keluarga mereka bernilai ibadah dengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Tak peduli apakah kita terlahir sebagai anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga sekalipun. Yang terpenting, jika semua yang kita lakukan adalah untuk keluarga, maka selalu ikhlaslah, karena tidak ada yang lebih penting ketimbang keluarga. Darah tetap akan lebih kental dibandingkan air. Dia menyimpan banyak beban, namun tak mudah diutarakan. Dia menyimpan banyak kepedihan, namun seringkali dia memilih diam, tertawa sekeras mungkin untuk menghibur diri, mengokohkan bahu dan pundaknya di hadapan orang lain. Yang dia sadari, mengeluh bagiannya adalah kelemahan, tak berguna dan masalahnya tak terselesaikan. Maka dalam sendirinya dia menangis di kegelapan, di hadapan Yang Maha Kuasa, diutarakan seluruh kepedihannya. Maka dalam sendiri dia mencari solusi. Dia tak akan berguna pada siapapun. Maka dia berjuang keras memecahkan masalahnya sendiri. Wajahnya yang penuh dengan ketenangan tak akan mudah menampakkan luka batinnya yang begitu dalam. Namun dia memanglah anak pertama.
tak akan mudah menyerah begitu saja. Beberapa kalipun dia terjatuh, dia akan berjuang keras untuk segera bangun dan berlari. Dia tahu ada banyak yang mengharapkan, maka tak akan dengan mudah dirinya mengecewakannya. Tanggung jawab bagiannya adalah sebuah kewajiban. Maka sekalipun batinnya terluka dalam, tangis di hatinya menyanyat penuh penderitaan. Dia akan tetap tersenyum setegar mungkin di hadapan orang lain dan berjuang untuk tak mengecewakan siapapun. Kita tak pernah bisa memilih terlahir dengan orang tua seperti apa. Dia menyimpan banyak beban, namun tak mudah diutarakan. Dia menyimpan banyak kepedihan, namun seringkali dia memilih diam. Tertawa sekeras mungkin untuk menghibur diri, mengokohkan bahu dan pundaknya di hadapan orang lain. Yang dia sadari mengeluh bagiannya adalah kelemahan, tak berguna dan masalahnya tak terselesaikan. Maka dalam sendirinya dia menangis di kegelapan. Di hadapan yang maha kuasa diutarakan untuk kepedihan. Dalam sendiri dia mencari solusi. Dia tak akan bergantung pada siapapun. Maka dia berjuang keras memecahkan masalahnya sendiri. Wajahnya yang penuh dengan ketenangan tak mudah menampakkan luka batinnya yang begitu dalam. Namun dia memanglah anak pertama, tak akan mudah menyerah begitu saja. Dia tahu banyak yang mengharapkannya. Tanggung jawab bagiannya adalah sebuah kewajiban. Tangis di hatinya menyanyat penuh penderitaan. Setegar mungkin di hadapan orang lain dan berjuang untuk tak mengecewakan siapapun. Terakhir sebagai anak perempuan adalah anugerah. Terakhir sebagai anak pertama juga sebuah anugerah. Anak perempuan dan anak pertama adalah perpaduan yang kurang menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena mereka dituntut untuk sempurna. Pundak harus sekuat baja dan hati harus setegar karang. Untuk menghadapi dunia yang kejam ini, anak pertama perempuan dituntut untuk menjadi orang yang kuat. Mereka tidak boleh lemah saat dunianya sedang hancur. Menjadi anak pertama, apalagi perempuan, sangatlah tidak mudah. Ada banyak tautan dan harapan yang diberikan kepada mereka. Ada beberapa alasan mengapa menjadi anak pertama perempuan itu sulit. Anak pertama perempuan diberikan tanggung jawab yang besar oleh orang tua. Anak pertama dituntut untuk bisa menjadi tulang punggung keluarga untuk menggantikan peran ayah. Anak pertama juga harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Mereka juga dituntut untuk hidup mandiri dan melakukan semuanya sendiri. Saat sudah remaja, yang dipikirkan anak pertama perempuan adalah tentang masa depan. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara dia bisa menjadi orang sukses dan membahagiakan orang tua. Karena sebagai anak pertama, mereka menjadi harapan besar orang tua agar bisa mengangkat derajat keluarga. Banyak tautan dan harapan yang diberikan membuat anak pertama perempuan menjadi tekanan yang cukup besar, sehingga mereka dihantui rasa takut jika tidak bisa mewujudkan semua tautan dan harapan yang diberikan kepadanya. Anak perempuan harus mengalah. Sebagai anak pertama perempuan, mereka dituntut untuk selalu bersikap dewasa dalam menghadapi apapun. Mereka juga dituntut untuk mengalah dengan adik-adiknya. Saat terjadi pertengkaran antara anak pertama dan adik-adiknya, yang selalu disalahkan oleh orang tuanya adalah anak pertama. Orang tua selalu menuntut anak pertama agar bisa mengalah dengan adik-adiknya. Rasa tidak adil jika anak pertama yang selalu disalahkan dan disuruh untuk mengalah dengan adiknya sangat tidak menyenangkan. Saat kita selalu disalahkan dan dipaksakan untuk mengalah. Menjadi anak pertama apalagi perempuan tentunya tidak dipenuhi dengan harapan yang besar dari orang tua. Anak pertama dituntut untuk sempurna. Mereka harus bisa melakukan semuanya sendiri. Selain itu, mereka juga dituntut untuk selalu kuat dan tidak boleh lemah. Keberhasilan anak pertama menjadi gambaran jika orang tua berhasil mendidik anaknya dengan baik. Untuk itu,
Anak pertama dituntut untuk selalu sempurna agar orang tua dianggap berhasil mendidik anaknya. Saat sedang terpuruk dan mengalami banyak masalah, anak pertama akan berusaha untuk menyembunyikan dan bersikap seolah semua baik-baik saja. Mereka tidak mau orang lain melihat dirinya lemah karena mereka ingin terlihat kuat di hadapan banyak orang. Saat malam hari, dia menangis diam-diam di kamarnya. Dia lelah karena memikir tentang masa depan dan capek saat masalah selalu datang menghampirinya. Anak pertama tidak sekuat yang orang-orang lihat. Mereka sering menangis diam-diam di kamarnya. Dia lemah. Hanya saja dia tidak menunjukkan kelemahannya. Dia hanya ingin orang lain melihat sebagai orang yang kuat. Menjadi anak pertama dalam keluarga tentu memberikan pengalaman yang berbeda jika dibandingkan dengan anak kedua dan ketiga. Sebagai anak yang paling tua, anak sulung sering kali diharapkan untuk menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Bahkan dalam masyarakat terdapat anggapan bahwa anak pertama harus menjadi panutan. Selain menjadi panutan, anak sulung juga kerap diberikan tanggung jawab untuk menjadi orang tua dalam membimbing dan mendidik saudaranya yang lebih muda. Misalnya, seperti mendampingi adiknya saat belajar, menjaga adiknya saat bermain, atau melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk membantu orang tua dalam memberikan pengawasan pada anak yang lebih muda. Beban anak pertama yang mungkin terjadi pada kalian adalah lebih banyak mendapatkan batasan. Biasanya, orang tua cenderung lebih mengolorkan aturan kepada anak yang lebih muda, seperti waktu tidur, beberapa banyak waktu bermain, gadget yang bisa didapatkan, atau hak istimewa lainnya karena dianggap masih kecil. Sedangkan bagi anak sulung pada usia tertentu mempunyai batasan yang lebih banyak mengenai beberapa hal tersebut, biasanya dengan alasan untuk membagi waktu dengan baik antara bermain, istirahat, dan belajar. Anak pertama yang sering terjadi yaitu adanya standar yang lebih tinggi dalam hal ini. Anak pertama yang mendapatkan standar lebih tinggi biasanya mendapatkan rasa kecewa yang lebih besar dari orang tua ketika melakukan kesalahan. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang sering terjadi pada sebagai orang. Meskipun ada pula orang tua yang mengharapkan aturan yang lebih longgar bagi anak pertama dan anggap wajar ketika melakukan kesalahan. Anak pertama adalah menjadi seorang panutan. Seringkali anak pertama diharapkan untuk menjadi panutan yang baik bagi adik-adiknya. Hal ini dapat dilihat dari sikap orang tua yang memberikan tanggung jawab bagi anak pertama untuk bersikap dan berperilaku baik, sehingga bisa dicontoh bagi anak yang lebih tua. Ini menjadi salah satu beban tanggung jawab yang kerap dialami oleh anak sulung. Menjadi orang tua yang memberikan pengawasan pada adik-adiknya juga merupakan salah satu beban anak pertama yang sering didapatkan. Selain menjadi sosok panutan, anak sulung juga diberikan tanggung jawab untuk membantu orang tua dalam memberikan pengawasan dan mendidik anak yang lebih muda. Terlebih lagi ketika kedua orang tua sudah meninggal, secara otomatis anak sulung mengambil peran menjadi sosok orang tua bagi adik-adiknya. Ini merupakan salah satu konstruksi yang mendorong anak pertama untuk selalu sikap secara emosional untuk mengambil tanggung jawab. Tidak lama setelah orang tua memiliki anak kedua, semua yang dulu milik Anda menjadi milik mereka juga. Dalam hal ini, kalian diwajibkan untuk berbagi kepada saudara yang lebih muda ketika mendapatkan sesuatu, baik itu berupa makanan, mainan, atau yang lainnya. Berbagai fasilitas rumah yang sebelumnya kalian kuasai juga harus rela dibagi untuk dipakai bersama. Ini menjadi salah satu kebiasaan yang sering terjadi dialami oleh anak pertama. Jadilah seorang yang pantang menyerah dan tangguh, karena kaulah yang akan membawa perubahan. Ada banyak harapan yang disematkan dalam pundakmu, namun jangan lupa beri waktu untuk sedikit beristirahat. Anak sulung adalah mereka yang memiliki tanggung jawab besar.
tapi mereka juga manusia yang bisa lelah dan sedih. Jadilah panutan yang membanggakan, karena aku tahu kau mampu menyelesaikan sebuah tanggung jawab itu. Bagaikan sebuah petualang. Ketika kau bisa melakukannya, kau tahu siapa pemenangnya. Menjadi segala yang pertama memang tidak mudah. Begitu juga bagi anak pertama perempuan. Beristirahatlah jika kamu lelah. Mungkin kamu tidak memilih untuk menjadi seorang anak sulung, tapi kamu tahu Tuhan tidak pernah salah dalam memutuskan sesuatu. Berbahagialah menjadi anak sulung. Kamu dapatkan banyak kesempatan untuk terus berbenah. Banggalah menjadi seorang anak pertama, karena kamu adalah guru terbaik bagi kedua orang tuamu. Menjadi anak pertama adalah kesempatan besar untuk menjadi seorang yang besar. Meski gak mudah, namun menjadi anak pertama akan membawamu menjadi seorang yang lebih bijak. Seorang anak pertama perempuan tak hanya menjadi dambaan bagi adiknya, namun juga kedua orang tuanya. Untuk kamu yang menjadi anak pertama, semangat, karena usahamu menjadi pembuka jalan bagi kebahagiaan orang tuamu. Meski gak mudah, namun menjadi anak pertama akan membawamu menjadi seorang yang bijak. Bukankah begitu? Wahai engkau anak pertama perempuan, tetap stay strong for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.